Salam kerahiman. Kita akan baca dari 449. Hari ini 11 Desember. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 5 Agustus 1935. Pesta Santa Perawan Maria, Bunda Kerahiman. Aku mempersiapkan pesta ini dengan gairah yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada hari pesta ini, pagi-pagi, aku mengalami suatu pergulatan batin karena memikirkan bahwa aku harus meninggalkan kongregasi yang menikmati begitu banyak perlindungan istimewa dari Maria ini. Pergulatan itu berlangsung selama meditasi dan juga selama misa pertama. Dalam misa kedua, aku berpaling kepada Bunda kita tersuci sambil memberitahukan kepadanya bahwa sangat sulit bagiku untuk memisahkan diri dari kongregasi. Yang kau lindungi secara istimewa ini, ya Maria. Kemudian aku melihat sang perawan kudus, elok tak terperikan. Ia turun dari altar ke tempat aku berlutut, merangkul aku erat-erat dan berkata kepadaku, "Aku adalah bunda bagi kamu semua berkat kerahiman Allah yang tak terselami. Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan setia melaksanakan kehendak Allah. Ia membuat aku memahami bahwa dengan setia aku telah memenuhi kehendak Allah. Dan dengan demikian aku berkenan di hatinya. Jangan takut akan halangan-halangan yang kelihatan. Tetapi tetapkan pandanganmu pada sengsara putraku, dan dengan cara ini engkau akan menang." Itu yang akan kita baca bersama-sama. Sebelumnya kita dengarkan dulu sharing dari seorang ibu. Dia devosan Kerahiman Ilahi dari MKK. Pelayanannya banyak ya. Selain jadi ketua komunitas Kerahiman Ilahi, juga banyak hal yang dia lakukan. Dia mulai cerita di tahun 1977. Saat hendak melahirkan anak yang kedua katanya ya. Waktu itu dia belum Katolik. Si suami berdoa di bawah patung Yesus. Waktu itu di rumah sakit Carolus ya. Berdoa bahwa dia berjanji akan mengajak seluruh isi keluarganya untuk masuk ke Katolik. 3 bulan kemudian setelah anak kedua ini lahir, anak pertama kejang-kejang ya, mengalami sakit. Akhirnya sama dia dibawa ke dokter. Dan waktu itu memang dia belum Katolik kan, tapi dia tahu dia mau berdoa untuk keselamatannya, untuk kesembuhan anak pertama. Tapi karena dia belum bisa doa rosario, belum hafal, jadi dia bilang sama Yesus, "Boleh nggak saya doanya sambil baca?" Waktu itu kamarnya tuh lagi remang-remang. Waktu dia berdoa seperti itu, dia merasakan ada cahaya terang ya, kamarnya terang. Pada waktu dia buka mata, dia lihat sekeliling, kamarnya masih samar-samar, masih gelap. Kemudian dia berdoa lagi. Dia berdoa lagi sama ya, bahwa dia mau doa rosario, tapi dia belum hafal, jadi dia mau doa sambil baca buku. Di situ pun dia mengalami satu terang, sesuatu yang dia rasakan terang. Bahkan di situ dia bilang dia melihat kepalanya Yesus yang dimahkotai duri menoleh kepada dia dan tersenyum. Jadi ibu ini tanya balik ke Yesus, "Boleh nggak saya doa rosario sambil baca buku?" Dan dia menjawab sendiri pertanyaannya, "Boleh ya saya baca untuk doa rosario tersebut." Maka dia berdoa rosario sambil membaca buku tersebut. Nah, itu pengalaman dia ya. Pengalamannya yang lain, dia seperti melihat satu penglihatan. Dia melihat ada ular, dan penglihatan itu dia lihat sampai 3 kali. Dia tanya sama temennya, "Apa itu artinya?" Ada yang menjelaskan kepada dia ya, bahwa kamu mungkin ada nazar yang belum kamu selesaikan. Jadi dia ngobrol sama suaminya. Nah, suaminya ingat bahwa
dia memang pernah bernasar, dia akan mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menjadi Katolik. Oleh sebab itu masuk katekumen 1 tahun. Setelah itu dia ikut SHBDR, ikut KEP, ikut KPKS, bahkan kalau ada persekutuan doa, PDKK dia ikut rutin ya. Sampai suatu hari, yaitu pada tanggal 15 Maret 1993. Dia dapat satu gambaran, seperti dia lagi nonton film, dia melihat anak keduanya itu kecelakaan motor. Dia melihat penglihatan itu, dia juga heran kenapa dia bisa punya gambaran seperti itu. Tapi nggak lama kemudian ada security datang membawa STNK memang motor atas nama suaminya dan memberitahu bahwa anaknya kecelakaan. Jadi dia sering mengalami hal tersebut. Pernah bicara juga dengan salah satu pewarta ya. Nah, pewarta itu katakan bahwa ibu punya karunia penglihatan. Di situ dia mendapatkan rahmat tersebut, dia juga semakin hati-hati, dan kalau ada penglihatan itu dia berdoa. Jadi dia melayani, dia melakukan kepedulian kepada orang sekitarnya, sesama, khususnya untuk yang orang-orang yang mengalami masalah, di mana dia bisa melihat dari penglihatan dia ya. Semua itu dia syukuri, tapi sekaligus dia juga belajar dari Bunda Maria. Dia terus belajar dari Bunda Maria, dia mau menderita buat orang lain, yang penting orang lain dihibur, dikuatkan, di warning, dikasih tahu lebih dahulu. Juga dengan karunia itu enggak selalu hidup enak ya. Dia mengalami penolakan dari temannya, juga dituduh hal-hal yang nggak masuk akal. Ada temennya juga yang ngomel, yang maki-maki dia, yang menyalahkan dia, tapi itu semua dia terima dengan rendah hati, dengan kasih, dengan setia, dengan taat. Dia mau melayani dan dia nggak mau egois untuk diri dia sendiri. Jadi apa karunia yang dia peroleh, dia syukuri, dia gunakan. Tapi kalau ada penglihatan itu, dia langsung berdoa buat orang-orang yang dia lihat dalam penglihatan tersebut. Dan dia menjadi kuat, dia menjadi semakin hari semakin tulus dalam melayani karena dia belajar dari Bunda Maria. Kalau dilanjutkan dengan apa yang dibaca hari ini, kejadiannya yaitu 5 Agustus 1935. Pesta Santa Perawan Maria Bunda Kerahiman. Kemarin kita dengar Bunda Maria punya gelar Ratu Surga, Bunda berbelas kasih, Bunda ibumu ya. Hari ini kita juga diingatkan tentang peran Bunda Maria sebagai sebutannya sebagai Perawan Maria, juga Bunda Kerahiman. Dalam persiapan pesta Santa Perawan Maria, Bunda Santa Perawan Maria tersebut ya, di situ dia mengalami satu pergulatan selama meditasi dan misa pertama. Waktu misa kedua, waktu dia berpaling kepada Bunda Maria, dia melihat Sang Perawan Kudus elok tak terperikan turun dari altar ke tempat aku berlutut, merangkul aku erat-erat dan berkata kepadaku, "Aku adalah Bunda bagi kamu semua, berkat kerahiman Allah yang tak terselami." Bunda Maria adalah ibu kita, menjadi bunda kita yang diberikan oleh Allah karena Allah yang berbelas kasih, yang tidak bisa diselami belas kasihnya. Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan setia melaksanakan kehendak Allah. Kita sebagai anak pasti ingin menyenangkan bundanya ya, menyenangkan ibunya. Apalagi kalau ibunya itu sudah mulai tua.
kita bisa sampai seperti hari ini kan jasa orang tua ya, jasa ibu. Jadi kalau sekarang ibu di masa tuanya minta ini, minta itu, kita sebagai anak ingin memenuhinya ya. Jadi bukannya dikasih ke panti jompo, bukannya dikasih ke pembantu. Bahkan saya juga pernah lihat ada satu ibu yang mungkin nggak cocok sama menantunya. Jadi dia ditaruh atau ditempatkan di pavilion rumah dengan susternya, dengan aktivitasnya sehari-hari. Jadi rumahnya satu tapi kelihatannya udah dua rumah yang berbeda. Padahal ibu itu punya jasa. Oke lah, mungkin nggak berjasa terhadap menantu, tapi kan dia berjasa terhadap suami daripada si menantu ini kan ya. Jadi kita juga diharapkan untuk menjaga, memelihara, menyenangkan dia. Dan di sini dikatakan oleh Bunda Maria, yang paling menyenangkan hatiku. Jadi kalau kamu mau menyenangkan hati ibumu, kalau kamu mau menyenangkan hatinya Bunda Maria, yaitu dengan setia melaksanakan kehendak Allah. Bukan aku ya, bukan tujuannya untuk kepentingan Bunda Maria, tapi melaksanakan kehendak Allah. Aku senang. Ini menjadi satu masukan buat kita semua. Kalau mau menyenangkan Bunda Maria, kalau mau menyenangkan orang tua kita, kalau mau menyenangkan Tuhan, lakukanlah kehendaknya. Seperti yang dialami oleh Ibu Mailani tadi ya. Kalau saya ditanya mau nggak punya penglihatan seperti itu, kalau saya nggak mau. Melihat suatu peringatan, sesuatu yang akan terjadi, yang ya kalau bisa saya nggak mau punya rahmat seperti itu ya. Tapi Ibu Mailani dengan setia menerima rahmat tersebut, melihat satu penglihatan, dan melalui penglihatan tersebut dia berdoa untuk orang-orang yang dia lihat. Jadi ini ada kepedulian, ada penderitaan, ada yang harus dilakukan, ada sebagai mungkin doa silik, mungkin puasa atau hal-hal yang lainnya, dia setia melakukannya untuk menyenangkan Tuhan. Kekuatannya dari mana? Dia bersandar pada Bunda Maria, dia mengandalkan Bunda Maria, dia belajar dari Bunda Maria. Rendah hati, diam, hening, tidak banyak ngomong, tapi dia lakukan untuk senangkan Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, khususnya kepada Ibu Mailani. Kami mohon kasih-Mu Tuhan, turunkanlah untuk Ibu Mailani sekeluarga, untuk suaminya, untuk anak, mantu, untuk cucunya. Biarlah selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan terlebih lagi, biarlah Bunda Maria terus menjadi teladan dia, menguatkan dia, membimbing dia, agar semakin hari semakin boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk kami semua Tuhan. Terima kasih atas Bunda Maria yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami juga bisa dan mau menyenangkan Bunda Maria, yaitu dengan melaksanakan kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita
hatiku.